Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Di sini nama saya Kone Koron Sinaga dengan NIM 52331510112. Saya berasal dari PTIK A. Baik, selanjutnya kita masuk saja ke latar belakang. Baik, langsung saja kita masuk kepada judul jurnal yang pertama. Di sini judul jurnal pertama saya adalah Konektivitas Belajar Himpunan Matematika dengan Aljabar Abstrak. Ada pendahuluan. Matematika merupakan sebuah kajian keilmuan yang memiliki karakteristik yang unik, di mana matematika memiliki struktur yang sistematis dan penting untuk peserta didik. Kajian sederhana sebagai contoh ketika seseorang ingin mempelajari konsep yang perkalian, maka ia harus terlebih dahulu belajar konsep penjumlahan. Ketika ingin mengetahui konsep pembagian, maka seseorang itu perlu mengetahui konsep dari perkalian. Itulah yang menyebabkan para pelajar merasa bosan untuk belajar matematika. Padahal, matematika sebagai media untuk melatih berpikir kritis, inovatif, kreatif, mandiri, dan mampu menyelesaikan masalah. Sedangkan bahasa sebagai media menyampaikan ide-ide dan gagasan serta yang ada dalam pikiran manusia. Jelas sekali bahwa matematika sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak dapat menghindari dari matematika. Sekalipun kita mengambil jurusan ilmu sosial, tetapi saja ada pelajaran matematika di dalamnya karena mau tidak mau matematika digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Radiamus kajian sederhana pada pemahaman konsep bila diruntun lebih jauh dan mendalam terkait dengan matematika akan bawa kita pada sebuah konsep yang matang untuk dilihat konektivitasnya atau hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Berikutnya, kajian teori. A. Himpunan. Himpunan erat kaitannya dengan pengelompokan. Beberapa orang yang telah mengetahui kaitannya himpunan dengan pengelompokan ini akhirnya bisa menyimpulkan sendiri meskipun belum bisa menggambarkannya secara jelas. B. Aljabar abstrak. Istilah aljabar abstrak diciptakan pada awal abad ke-20 untuk membedakannya dari bidang yang biasa disebut sebagai aljabar, yang mempelajari aturan untuk memanipulasi rumus dan ekspresi aljabar yang melibatkan variabel dan bilangan real atau kompleks, yang sekarang lebih sering disebut menyukai aljabar dasar. C. Operasi biner. Misalkan A himpunan tidak kosong, operasi biner X pada A adalah pemetaan dari setiap pasangan berurutan X, Y dalam A dengan tepat satu anggota X kali Y dalam A. D. Sifat tertutup. Himpunan S dikatakan tertutup terhadap operasi biner X jika untuk setiap A, B elemen S berlaku A, X, B elemen S, misalkan A per B, C per D, E elemen Q. E. Grup. Suatu grup atau grup GX terdiri dari himpunan anggota G bersama dengan operasi biner X yang didefinisikan pada G dan memenuhi hukum berikut. 1. Hukum tertutup. A kali B elemen G untuk semua A, B elemen G. 2. Hukum asosiatif. Dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C untuk semua A, B, C elemen G. 3. Hukum identitas. Terdapatlah suatu anggota E elemen G, sehingga E kali X sama dengan X kali E sama dengan X untuk semua X elemen G. 4. Hukum inverse. Untuk setiap A elemen G, terdapatlah A aksen elemen G, sehingga A kali A aksen sama dengan A aksen kali A sama dengan E. Biasanya lambang GX hanya dituliskan G. Demikian juga AB artinya A kali B, dan A minus 1 adalah lambang untuk inverse A. Selanjutnya, metodologi. Berdasarkan studi literatur dalam tinjauan pustaka yang dilakukan sebagai aktivitas kajian, maka terbentuklah beberapa hal yang ingin diketahui, yakni 1. Himpunan, 2. Aljabar abstrak, dan 3. Konektivitas belajar himpunan dengan aljabar abstrak dalam kajian matematika. Pengkajian dalam studi literatur ini adalah aktivitas ilmiah menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam kajian ini adalah studi pustaka. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah studi literatur. Data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Matematika merupakan ilmu yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia akan teknologi. Himpunan dalam matematika merupakan sebuah konsep yang dikaji dalam suatu pembahasan, khusus yang menjadikan himpunan sebagai konsep mandiri. Pembuktian proposisi himpunan dapat menggunakan diagram Venn,
tabel keanggotaan, aljabar himpunan, dan definisi merupakan sebuah kajian konsep yang dibahas secara terpisah dari cabang matematika lain. Aljabar abstrak adalah kajian struktur-struktur matematika dengan tingkat berpikir yang tinggi. Setiap aljabar terdiri dari suatu himpunan objek, satu atau lebih operasi pada himpunan bersama dengan hukum tertentu yang dipenuhi oleh operasi. Aljabar abstrak atau struktur aljabar merupakan suatu kajian matematika yang memerlukan kemampuan berpikir logis yang berbeda dengan kemampuan berpikir yang diperlukan untuk mengkaji cabang matematika lain seperti kalkulus misalnya. Konektivitas sebuah konsep matematis dengan sebuah cabang keilmuan matematis menjadi diskusi yang hangat saat mengkaji matematika melalui studi pustaka. Himpunan sebagai sebuah konsep dasar hampir semua cabang matematika menjadi bukti bahwa bila ingin melangkah pada pengkajian yang lebih lanjut terkait dengan konsep dan cabang keilmuan matematika lainnya, maka perlu memahami konsep himpunan tersebut. Pengkajian aljabar abstrak tidak bisa lepas dalam dari penggunaan notasi matematika yang sebelumnya dikaji dalam konsep himpunan. Variabel dapat diibaratkan sebagai identitas dari konsep aljabar. Penggunaan variabel dalam notasi himpunan pada operasi aljabar abstrak sendiri juga tidak dapat terlepas. Hukum-hukum aljabar himpunan ini tidak terlepas dari operasi-operasi hitung dalam aljabar abstrak. Selain itu, dalam aljabar abstrak, pada beberapa kajian seperti grup, ring, dan lainnya yang dilengkapi operasi biner, akan menunjukkan bahwa banyak hukum-hukum aljabar himpunan yang menjadi sebuah syarat tertentu atau dikenal sebagai aksioma. Selanjutnya, kesimpulan. Kajian pustaka melalui studi literatur ini menunjukkan bahwa adanya koneksi atau hubungan antara himpunan matematika dengan aljabar abstrak. Pada hakikatnya, himpunan merupakan konsep mandiri yang dipelajari penulisannya, operasinya, dan yang lainnya dan menjadi dasar dari cabang lanjutan seperti aljabar abstrak. Hal ini menjadi konsep himpunan menjadi sebuah landasan pada hampir semua cabang kajian matematika. Baik, jurnal yang kedua dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Matematika menggunakan mode SAFI dan FAK pada materi himpunan terhadap prestasi belajar siswa kelas 7. Pendahuluan, dalam dunia pendidikan Indonesia, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran wajib. Hal ini dikarenakan matematika mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dan Reynolds bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh The Basic Skill Agency membuktikan pentingnya matematika di dalam kehidupan sehari-hari orang dewasa, kurangnya keterampilan numerasi mengakibatkan pengangguran dan penghasilan yang rendah pada orang dewasa, yang melampaui efek kemampuan baca tulis yang rendah pada orang-orang dewasa yang sama. Demikian juga Ojose menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai literasi matematis dapat menafsirkan data, memecahkan masalah sehari-hari, alasan dalam situasi numerik, grafis, dan geometris, serta berkomunikasi dengan menggunakan matematika. Proses pembelajaran yang terjadi memposisikan siswa sebagai pendengar ceramah guru. Akibatnya, proses pembelajaran cenderung membosankan dan menjadikan siswa malas dalam belajar. Sikap siswa yang malas tersebut ternyata tidak hanya terjadi pada mata pelajaran tertentu saja, tapi hampir pada semua mata pelajaran termasuk pada mata pelajaran matematika. Berikutnya, metodologi. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data yang berupa nilai, yaitu nilai ujian akhir semester ganjil kelas 7 tahun pelajaran 2016-2017 pada pelajaran matematika. Data tersebut digunakan untuk melihat apakah kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 2, dan kelompok kelas kontrol dalam keadaan seimbang atau tidak. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Melihat rata marginal pada model pembelajaran FAK sebesar 74.226 dan rata marginal pada model pembelajaran ceramah sebesar 62.129, yang artinya rata model pembelajaran FAK lebih besar dari rata marginal model pembelajaran ceramah. Sehingga model pembelajaran FAK menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dari model pembelajaran ceramah. Melihat rata marginal pada model pembelajaran SAFI sebesar 70.129 dan rata marginal pada model pembelajaran ceramah sebesar 62.129, yang artinya rata model pembelajaran SAFI lebih besar dari rata marginal model pembelajaran ceramah. Sehingga model pembelajaran SAFI menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dari model pembelajaran ceramah. Hasil penelitian ini sesuai dengan HIPO FAK memberikan hasil belajar yang lebih baik dari model pembelajaran ceramah. Dan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa siswa penggunaan model pembelajaran SAFI memberikan hasil belajar yang lebih baik dari model pembelajaran ceramah. Ada satu hal hasil penelitian yang tidak sesuai dengan hipotesis
ke yang telah dirumuskan sebelumnya, yakni hipotesis yang menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran Safi memberikan hasil belajar yang lebih baik dari FHK. Hal tersebut dikarenakan pada saat penelitian dilakukan, jadwal mengajar pada 3 sekolah yang berbeda ada yang berbenturan, sehingga peneliti tidak bisa fokus pada pembelajaran di kelas, yang mengakibatkan kurangnya perhatian siswa untuk fokus pada pembelajaran. Berikutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, penerapan model pembelajaran Safi memberikan prestasi yang sama baik dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran FHK. Dan prestasi belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Safi dan model pembelajaran FHK mampu memberikan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran ceramah pada materi himpunan kelas 7 tahun ajaran 2016-2017. Dalam proses pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Safi dan FHK agar dapat mencapai hasil maksimal, maka guru perlu memperhatikan hal-hal seperti keaktifan siswa, serta kemampuan guru dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan pada saat kegiatan diskusi, sehingga dapat dicari alternatif dalam membentuk pola pembelajaran dalam kelas yang dapat mengakibatkan prestasi belajar matematika siswa meningkat. Berikutnya ada analisis atau review. Permasalahan atau ruang lingkup ESKUP. Pada jurnal 1, terdapat analisis relevansi antara himpunan matematika dan aljabar abstrak dalam konteks kajian matematika. Permasalahan yang dibahas meliputi pemahaman konsep matematika, penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa, efektivitas media pembelajaran seperti komik, dan hubungan antara himpunan dengan aljabar abstrak. Ruang lingkup yang tercakup dalam jurnal tersebut meliputi studi literatur tentang konsep matematika, struktur aljabar, penggunaan media pembelajaran efektif, peningkatan kemampuan siswa, dan koneksi matematika dalam pembelajaran. Dengan demikian, jurnal tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara himpunan matematika dan aljabar abstrak serta aplikasinya dalam konteks pendidikan dan pengajaran matematika. Berikutnya jurnal 2. Jurnal ini relevan dengan isu penting dalam dunia pendidikan, yaitu meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Dengan membandingkan dua model pembelajaran yang berbeda, penelitian ini memberikan wawasan tentang metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman matematika siswa. Jurnal ini membahas penerapan model pembelajaran Safi dan FHK dalam konteks pembelajaran matematika. Hal ini relevan dengan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan mencari pendekatan yang lebih efektif dalam mengajar matematika. Jurnal ini juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa seperti minat belajar, motivasi, kemampuan awal, dan kedisiplinan. Hal ini relevan dengan upaya untuk mencari alternatif dalam membentuk pola pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. Berikutnya tujuan penulisan jurnal. Jurnal 1 terdapat bahwa penelitian tersebut berhasil mencapai tujuannya untuk menjelaskan hubungan antara himpunan matematika dan aljabar abstrak. Melalui analisis studi literatur dan metode pengumpulan data sekunder, penulis dapat menyajikan informasi yang mendalam tentang koneksi antara konsep himpunan dan aljabar abstrak dalam konteks pembelajaran matematika. Analisis studi literatur tentang himpunan matematika dan aljabar abstrak, metode pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, serta kesimpulannya yang menunjukkan keterkaitan antara belajar himpunan matematika dengan kajian aljabar abstrak. Penelitian ini juga mencakup penggunaan metode studi literatur untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi yang diperoleh, dan menyimpulkan temuan yang relevan. Pada jurnal 2, mengkaji pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika secara langsung terhubung dengan output jurnal yang berfokus pada analisis perbandingan prestasi belajar siswa antara model pembelajaran Safi, FHK, dan ceramah. Hasil penelitian memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas model pembelajaran tertentu dalam meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Dengan demikian, output jurnal secara langsung mendukung pencapaian tujuan penulisan dengan memberikan data empiris yang relevan dan analisis yang mendalam terkait pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika. Berikutnya ada metode dan hasil pembahasan. Pada jurnal 1, menurut pemahaman saya, penulis menggunakan metode studi literatur dalam jurnal mereka. Mereka melakukan pencarian dan analisis terhadap berbagai referensi, artikel, dan sumber informasi terkait himpunan matematika, aljabar abstrak, dan konektivitas antara keduanya. Metode ini memungkinkan penulis untuk menyusun kerangka konseptual yang kokoh dan mendalam tentang topik yang dibahas. Dalam hasil dan pembahasan yang diperoleh, penulis berhasil menguraikan konsep himpunan matematika, aljabar abstrak, dan hubungan di antara keduanya dengan jelas.
Pada jurnal kedua, menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data nilai akhir semester siswa kelas 7 pada pelajaran matematika. Mereka juga menggunakan tes yang berisi materi sub pokok, bahasan garis dan sudut. Analisis data dilakukan dengan uji analisis varian suatu arah untuk membandingkan prestasi belajar antara kelompok eksperimen yang menggunakan mode pembelajaran Safi dan Evaka dengan kelompok kontrol yang menggunakan mode pembelajaran ceramah. Hasil analisis varian menunjukkan bahwa model pembelajaran Safi memberikan prestasi belajar yang sama baik dengan model Evaka. Sekian dari presentasi hasil review jurnal saya ucapkan terima kasih.